Permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi. Tidak, hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas. Lagi-lagi permohonan pra-peradilan tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo ditolak hakim. Kali ini di pra-peradilannya yang keempat, hakim menyatakan salah satu pertimbangannya karena pokok perkara kasus fitnah ijazah Jokowi telah dilimpahkan ke PN Jakarta Timur, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara telah beralih ke pengadilan yang menangani pokok perkara. Akibatnya status Roy juga telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Hakim juga menilai pengajuan pra-peradilan secara bertahap setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan adalah langkah yang keliru. Pasal 163 ayat 1 huruf E bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun, jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Yang menarik, hakim mempertanyakan kubu Roy yang tidak menggunakan hak hukumnya sejak ditetapkan tersangka pada 7 November 2025. Sehingga hakim menilai Roy sudah siap mempertahankan sikapnya di sidang pokok perkara. Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Usai sidang, Roy Suryo mengaku heran atas pertimbangan hakim dalam menolak pra-peradilannya yang keempat. Menurutnya, status dirinya sebagai terdakwa belum sah karena ia belum menjalani persidangan kasus fitnah ijazah Jokowi. Seakan tak kapok, Roy tegaskan ia sudah ajukan pra-peradilan yang kelima. Kami tetap mengajukan pra-peradilan yang kelima dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 minggu depan. Ini yang menjadikan keheranan saya juga ke para kuasa hukum karena tadi hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Padahal kita tahu Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Sebelumnya, kubu Jokowi merespons keras fenomena pengajuan pra-peradilan berulang oleh Roy Suryo dan beberapa kasus besar lainnya. Sehingga mereka mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan perma atau surat edaran MA untuk mengantisipasi penggunaan pra-peradilan secara berulang. Ini akan mencerminkan bahwa akan terjadi permainan yang menjadi role model yang cukup tidak baik bagi penerapan hukum di Indonesia, yang melupakan pokok perkara atau melupakan satu tindakan hukum yang memang melanggar prinsip, sekali lagi, bahwa di mana tidak adanya kejelasan terkait prapit, maka niscaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama di Fakultas Hukum, bahwa ini telah melanggar prinsip hukum itu sendiri. Ya, apa prinsip hukum? Adalah kepastian hukum itu sendiri. Hingga hari ini kami mendesak
Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung dan atau di tingkat bawahnya langsung melaksanakan penetapan. Kini, pokok perkara kasus fitnah ijazah Jokowi atas Roy Suryo sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 23 Juni 2026. Kala itu, PN Jaktim harus menunda sidang Roy Suryo karena adanya sidang pra-peradilan perdana di awal Juli lalu dan hingga kini terus berlanjut sampai jilid keempat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa dampak hukum usai hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo dan menyebut jika kini Pengadilan Negeri Jakarta Timur lah yang sepenuhnya punya kewenangan memeriksa perkara pokok kasus ijazah atas terdakwa Roy Suryo. Lalu akankah putusan hakim tunggal hari ini juga menjadi penutup celah pra-peradilan yang rencananya akan diajukan kembali oleh Roy Suryo? Kita bahas sore hari ini bersama simpatisan Roy Suryo Michael Sinaga. Bang Michael, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan hadir juga Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Aden Darmawan. Bang Ade, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Audrey dan Bung Michael. Oke, saya mau ke Michael dulu. Bang Michael, jadi respon dari kubu Mas Roy Suryo apa nih atas hari ini Prapit yang lagi-lagi ditolak? Kecewa, biasa aja, tetap melawan? Ya, ini kan Prapit ini ada beberapa jilid atau episode ya. Karena itu adalah sinetron ya, Bang, ya? Iya, itu akibat putusan hakim yang pertama loh. Tolong yang ganti rugi diajukan sendiri. Tolong yang ini diajukan sendiri. Itu putusan hakim yang pertama. Pra-peradilan pertama. Sehingga memang tim hukum ya dengan sepengetahuan saya membagi-bagi poin-poin Prapit itu menjadi beberapa kali persidangan. Dan memang kalau di Prapit itu kan terbatas waktunya untuk mengajukan saksi dan mengajukan bukti. Jadi memang kalau sekaligus banyak, ya ini bukan kita ingin berepisode-episode, tapi memang sistem pra-peradilan kita begitu. Tapi kalau tadi hakim menilai ini sengaja mengajukan gugatan satu persatu karena sampai-sampai hakim tadi memberikan catatan keras. Tanggapan ya? Ya itu yang saya bilang tadi, ini bukan hanya Roy Suryo saja yang mengalami. Ini sistem yang diadakan di KUHP yang baru. Bahwa pra-peradilan itu memang hanya 7 hari. Waktunya untuk mengajukan saksi palingan 30 menit, palingan 2 saksi. Kalau kita mau mengajukan banyak poin sekaligus, kapan mau diperiksa saksinya? Kapan mau diperiksa alat-alat buktinya? Jadi sistem ini yang mengunci, tapi Pak Roy Suryo dan tim hukum malah dituduh. Kan yang pra-peradilan keempat ini kan kubu dari Mas Roy Suryo ini mengajukan soal yang pencekalan. Nah, pencekalan ini kan sudah masuk ke ranah pokok perkaranya. Nah, kenapa tidak dari awal aja diajukan? Nah, ini lucu ya. Karena sebenarnya pencekalan ini juga momentumnya aneh. Pentersangkaan ini momentumnya aneh. Yang mana nih? Karena waktu ditersangkakan dan dicekal itu adalah pas kedatangan kepulangan dari Australia. Mencari ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Tapi kenapa nggak saat itu aja langsung diajukan? Iya. Nah, waktu itu kan kita melihat dulu. Mau diproses secepat apa sih setelah tersangka? Nggak nyambung tuh. Nggak nyambung apa? Jadi setelah, ini kan pertanyaannya kan. Kenapa nggak nyambung, Bang? Ini memang pencekalan ini asalnya itu. Pertanyaannya tadi, Mbak Audrey adalah di mana kekecewaan ketika hakim itu sudah begitu keras di dalam ini terpaksa, Bang. Terus kemudian ada keterpaksaan. Jadi kan lucu, gini, Mikil. Lucu kalau hakim melawan KUHP. Ini dulu, Mikil. Sistem KUHP gitu loh. Aku sampaikan dulu ke kau, Kenapa, Bang? Begini. Apa tuh, Bang? Kan jelas di Prapit keempat ini. Keempat, belum kelima. Ya. Sudah jelas dikatakan bahwa ada indikasi bahwa ini menyalahgunakan pra-peradilan. Ini salah. Itu amar. Kok salah? Ini yang sistem Prapit itu kan hanya 7 hari, Bang. Gini, biar aku ngomong dulu, Audrey. Silakan, Bang. Lucu-lucuan orang ini. Jadi gini, maksud saya, ini saya sampaikan, ini kebenaran fakta persidangan. Ada indikasi perbuatan melawan hukum di mana bahwa menyalahgunakan Prapit itu adalah pelanggaran hukum. Itu kekerasannya jelas kan, tadi Audrey sampaikan itu kan sebenarnya kan. Di situ kerasnya bahwa apa yang disampaikan hakim sudah jelas. Jadi dari Prapit yang kedua. Karena ini Bang bentar, karena ini tadi bersumber kata Bang Michael bilang karena menuju kepada Prapit yang pertama dikabulkan sebagian. Meminta ganti ruginya terpisah. Ini yang lain-lain terpisah. Kan sudah dimenangkan sebagian. Ya. Putusannya jelas.
sisa dilaksanakan. Clear kan? Administrasinya gugur. Yang Prapit yang kedua dalam alat pertimbangannya bahwa ada indikasi mengulur-ngulur waktu. Nah, ketiga ditolak. Murni keseluruhan. Keempat, ini udah indikasinya bahwa ini sudah pelanggaran satu sistem. Nah, ini hati-hati. Kalau sampai sudah ada amar seperti ini, saya meminta kepada kejaksaan untuk bertindak tegas untuk dihadirkan ke pokok perkara nih. Jadi langsung, jadi artinya langsung lagi, tidak Bang bisa Ade. lagi Prapit kelima. Mau Prapit Saya meminta supaya ini menjadi perhatian khusus bagi Mintanya ke kejaksaan. siapa, Bang? Kejaksaan dong. Sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara. Saat ini sudah kan kalah, katanya tadi, ditolak. tapi Prapit kelima sudah keluar juga ya tadi? Udah. Ya, tidak masalah. Udah didaftarkan Tanggalnya sudah keluar itu. Dominus litis, jaksa, saya minta Pak Jaksa ya, yang menangani perkara ini, segera tuh minta kepada pengadilan untuk menimbulkan nomor perkara yang kemarin sudah dilimpahkan. Karena ingat, statusnya sudah terdakwa ya, dan itu bunyi di amar putusan. Nah, laksanakan tugas Anda sebagai penegak hukum untuk segera mendaftarkan itu. Jadi jangan bermain-main lagi dalam hal ini. Saya Artinya respon ya. ini hal yang serius, yang harus kita betul-betul sampaikan kepada publik bahwa ini faktanya. Kalau melawan narasi ada yang salah lah, ada yang itu. Ini udah Itu yang nyuruh hakim, seperti itu Bang. kok. Nah, kalau Anda tapi merasa gini. ada yang salah, yang nggak usah ikuti amar putusan. Ya kan? Justru Nggak kita usah mengikuti sidang. amar putusan. Kan begitu. Kan amar putusannya menyuruh tolong ajukan ganti ruginya secara terpisah. Kita ajukan. Nah, tolong poin-poin yang berbeda diajukan terpisah, diajukan. Nah, sekarang menurut Tidak Bang ada Ade, di memangnya amar KUHAP putusan itu tidak ada seperti itu. Memenangkan sebagian. Ya. Jadi jangan juga mengada-ngada. Ganti rugi diajukan Bang Michael, gini. Gini. Bentar, Bang. Kita Oke, kalau gitu, kalau gitu pertanyaan gini, kalau gitu Ada di saya- amar putusannya, ada. Pertanyaan Ya, ke coba Abang, bacakan saya. kalau gitu, gini Bang, tadi kan hakim juga sudah clear ya menyatakan bahwa Roy Suryo sekarang ini statusnya terdakwa setelah pokok perkara dilimpahkan ke penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Artinya kenapa nggak langsung aja deh daripada peradilan lama-lama ditolak atau enggaknya langsung aja ke pokok perkaranya. Sekarang begini, kalau kata-kata yang tadi Mbak Audrey katakan itu kan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang muncul karena tekanan Bang Ade dan kawan-kawan. Tadi hakim kan juga sudah ngomong. Katanya kan pra-peradilan, Bagaimana itu surat edarannya? meskipun Michael? pra-peradilan jalan, pokok perkara diperiksa. Iya. Seperti apa itu, Michael? Tetapi pra-peradilannya tolong diputus dengan permohonan peradilan tidak dapat diterima. Nah, ini lucu. Ya, Surat maksudnya edaran gimana itu, Mahkamah Michael? Agung. Maksudnya Kenapa gimana? surat edaran Mahkamah Agung? Saya mau Iya. belajar dari Bang Ade nih. Tidak, Bagaimana maksudnya itu surat gimana, edaran Michael, Mahkamah jadinya? Agung bisa Jadi maunya Michael bagaimana? Bisa menginjak-injak KUHAP. Kapan Jadi diinjak-injak maksudnya kuhapnya? ada campur Michael? tangan di sini. Loh, Iya, KUHAP maksudnya itu kan- diinjak-injak gimana, Michael? Biar KUHAP jadi itu jelas kan- nih, biar publik Oke, lihat. coba Bang. Kapan Iya. injak-injaknya, Michael? KUHAP- Siapa yang menginjak? Hakim Bentar, siapa? Bang. KUHAP Coba. itu Siapa kan- namanya hakimnya? Tunggu dulu. KUHAP Bentar Bang, itu kita kan- dengerin satu-satu dulu. Bang Ade ini gimana sih sistem di KUHAP itu kan pra-peradilan itu hanya Sistemnya 7 bagaimana? hari. Sistemnya bagaimana? Hanya 7 hari. 7 harinya maksudnya waktu apa? Dan boleh diajukan berulang kali. Kapan? Tidak kapan ada omongannya? larangan di KUHAP Iya, itu. apa omongannya? Di mana pasalnya itu? Ini bahaya nih. Nah, itu Kalau dia, bisa Bang. gue berkali-kali. Itu Kak, mana? Pasal berapa itu? Pasal berapa? Tidak ada batasan mengajukan pra-peradilan, Bang. Bukan, pasal berapa Oke. mengatakan bahwa tidak ada batasan. Ya, itu Abang baca sendiri lah KUHAP-nya. Saya kan nggak mau Nah, ini ada deh. Oke. mempersiapkan. Gini. Kalau Abang tahu ada batasnya bilang aja. Loh, kan saya nanya sama kok bilang itu bisa Nggak melakukan ada. berulang-ulang. Bisa melakukan berulang-ulang. Oke, Bisa. Iya, Bang Ade. dari mana pasal Bang berapa? Ade. Ya, jangan nanti kita lihat pasalnya. Iya, Oke. pasal berapa? Nah, ini Kalau- kan nah, saya kan kalau nggak gitu- hafalin pasal, Mbak. Nah, Oke, kalau itu Tapi Bang Ade boleh. beberapa Jadi waktu begini. lalu kan Bang Ade juga meminta nih ke MA untuk menertibkan pra-peradilan. Betul sekali. Audrey, jadi gini. Oke, nah jadi Bahwa- itu maksudnya untuk jadi- apa ini? Jadi untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur di dalam KUHAP, khususnya Prapit, ya, sehingga kami melihat ada potensi untuk dilakukan berulang-ulang. Memang tidak diatur di situ, Iya. tetapi juga tidak dilarang, tapi juga tidak disuruh untuk berkali-kali. Udah keluar kah? Sudah terbit SEMA nomor 3 tahun 2006. Jelas dikatakan di situ bahwa bisa berjalan beriringan. Ada 3 poin yang paling penting Oke, di situ. apa aja? Yang disebutkan apabila sudah didaftarkan, kayak saat ini, itu adalah praktik SEMA nomor 3 tahun 2006. Sehingga ada amar putusan mengatakan bahwa status seorang Roy Suryo itu sekarang adalah terdakwa. Oke, sesuai dengan yang hakim tadi bilang ya? Karena dia mengacu pada SEMA nomor 3 tahun 2006. Oke. Bahwa sudah bernomor dan sudah didaftarkan,
maka itu sebenarnya harusnya siap sidang. Nah, sekali lagi saya sampaikan, Audrey. Jadi artinya di sini adalah Mas Roy sudah terdakwa dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, dan artinya di sini tidak usah lagi pra-peradilan, langsung aja masuk tidak ke usah pokok. lagi. Saya tidak berhak untuk melarang itu. Tetapi biarkanlah itu pengadilan yang melakukan. Tetapi kami, masyarakat Indonesia, bermohon kepada Dominus Litis saat ini, yaitu kejaksaan, untuk segera mengambil tindakan. Ambil tindakan berdasarkan putusan Prapit yang ini. Bahwa ini sudah status terdakwa, harus dihadirkan di hadapan pengadilan. Desak pengadilan untuk segera menomorkan ya perkara yang sudah Dan Pak dilimpahkan. Jokowi juga sudah nggak sabar ya untuk masuk ke pokok perkara Kalau ya? persoalan itu kita 1000% yakin. Dan itu kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa sepanjang Pak Jokowi tidak berhalangan dan sehat walafiat, doakan masyarakat Indonesia, maka dia pasti akan hadir. Oke, kalau gitu Bang Michael, apalagi yang masih mengganjal sih sudah terdakwa nih, langsung aja masuk ke pokok perkara, yang nggak usah jilid-jilid lagi Sebenarnya dari awal tidak ada yang mengganjal. Kalaupun mau masuk pokok perkara, data-datanya kami sudah ada kok, lengkap. Terus kenapa? Bahwa Kasmujo itu bukan dosen pembimbing. Bahwa yang KKN tahun 1983 di Ketoyan itu kita sudah tahu siapa. Kalau kayak gitu kenapa nggak langsung aja nanti dibuktikan di Nanti jadi saksi nggak? Jadi saksi nggak? Jadi Michael jadi saksi sana? Nama saya ada di situ. Enggak, maksudnya jadi saksi nggak, Michael? Boleh kalau saya diminta jadi saksi nggak di sana? Michael udah pernah diperiksa di BAP nggak? Pernah di BAP. Bang Ade juga pernah kan? Sebagai saksi saya. Saksi dari itu ya? Lanjut dulu. Terus Bang, kalau gitu kenapa nggak langsung aja masuk ke pokok? Harus ajuin lagi Prapitnya kelima. Iya, kita semua sudah siap memasuki pokok perkara, nggak ada masalah. Cuma ini kan adalah sebuah hak hukum seseorang. Masa sih hak tapi hukum nggak makin seseorang mau bertele-tele diinjak-injak? kalau tadi dibilang Siapa yang menginjak-injak ini? Bahasa menginjak-injak hukum ini apa yang menginjak-injak ini? Ini Michael ini kita berbicara di publik, kita dinonton. Jadi bahasa menginjak-injak hukum apa? Maksudnya apa menginjak-injak? Siapa yang menginjak hukum itu? Roy Suryo itu memiliki hak hukum loh. Iya, yang menginjak hukum itu siapa? Untuk memeriksa. Bukan yang menginjak hukum ini siapa? Itu benar. Siapa, Le? Maksudnya? Ya, orang yang meminta, ya abang lah salah satunya. Karena abang menyuruh kejaksaan. Pemerintah ini lagi ini lucu nih. Nah, inilah inilah kualitas bahwa kualitas orang yang tidak mengerti. Gini, Audrey, bedakanlah permohonan masyarakat, apalagi kita adalah organisasi kemasyarakatan, ya, yang bermohon melihat sesuatu yang nampaknya tidak ideal untuk bangsa ini dalam penerapan hukum, kemudian kami mengajukan memohon berdasarkan aturan bahwa Dominus Litis adalah pengendali perkara itu jaksa. Nah, jaksa harus tegas adanya putusan ini. Kenapa? Berdasarkan apa? Amar putusannya sudah dibacakan. Ikuti itu, kemudian daftarkan. Dan kalau dia yang justru yang mempermainkan hukum di sini dalam gitu, amar putusan tadi jelas upaya mempermainkan kalau gitu singkat aja Bang Ade. Kalau gitu singkat aja. Kalau misalnya dan memang ya sudah mengajukan lagi Prapit kelima, apa yang akan dilakukan kubu Anda? Kalau kami hanya menunggu momentum ini selesai. Karena kenapa? Sampai kami pasif. kapan tunggu momentumnya? Kami pasif di sini. Tetapi tentunya kami memberikan saran dan masukan kepada jaksa penuntut umum sebagai Dominus Litis. Ayo, segera Pak Jaksa, kami mendukung kepastian hukum ini untuk segera disidangkan dalam pengadilan. Oke, langsung segera sidang. Abang sudah siap langsung. Saran dari saya singkat aja Bang. Saran dari saya, pra-peradilan itu adalah hak hukum dan hak asasi manusia. Bukan saran itu maksud. Iya, bukan saran. Kalau saran itu manusia, jadi itu jangan dihalang-halangi. Anda tidak bisa membedakan saran dengan masukan. Anda ini maksa. Anda ini maksa supaya masuk pokok perkara, jangan begitu caranya. Kalau memang Pak Jokowi siap, datang aja ke pra-peradilan di Jaksel itu. Inilah kualitas orang-orang yang tidak mengerti pesannya. Cara-cara lucu begitu, sekali. Baik, Bang Ade terima kasih, Bang Michael terima kasih. Kita tidak mau memaksa-maksa. Oke, selamat sore Bapak-bapak semuanya. Saudara tetap bersama kami di Kompas Petang. Aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai mahasiswa dari BEM seluruh Semarang di depan kantor Wali Kota Semarang. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.